Salam semuanya, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan Ibu Siani saat ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa saya minta salah satu daripada murid untuk memimpin kita di dalam doa. Pembelajaran yang baru saat ini, namun sebelumnya kita akan membaca dulu tujuan daripada pembelajaran kita saat ini. Yang pertama adalah mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan bentuk dari keluarga. Yang keempat, menguraikan fungsi daripada keluarga. Yang kelima, mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang keenam, menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Yang ketujuh, menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga peserta didik. Kita akan melihat pengertian daripada keluarga dan bentuk daripada keluarga. Apakah ada yang tahu arti daripada keluarga? Oke, baik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keluarga itu berarti ayah, ibu, adik, kakak, dan atau seisi rumah. Ya. Jadi istilah keluarga itu berbeda dengan rumah tangga. Karena rumah tangga itu lebih bersifat material ekonomis atau sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan di dalam rumah itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita melihat di sana tentang ciri-ciri keluarga. Yang pertama itu merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Kemudian keluarga juga terbentuk karena adanya ikatan darah atau karena ada adopsi. Dan keluarga juga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang saling mencintai atau terikat suatu ikatan pernikahan. Nah, kemudian kita melihat di sana dikatakan ada dua buah bentuk keluarga. Yang pertama adalah keluarga inti atau seperti ayah, ibu, adik, kakak. Dan yang kedua adalah keluarga besar, yang bisa dikatakan keluarga batih ya. Atau bisa dikatakan keluarga batih yang artinya ditambah kerabat yang lain, seperti ada kakek, ada nenek, ada keponakan, ada sepupu dan lain-lainnya, ya. Anak-anakku sekalian, apakah ada yang tahu tentang fungsi daripada keluarga? Menurut Suhendi, fungsi keluarga itu adalah pemenuhan kebutuhan biologis atau seks suami istri untuk menghasilkan keturunan, kemudian memenuhi kebutuhan gizi keluarga, kemudian memelihara, merawat anggota keluarga secara keseluruhan. Kemudian ada fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian seorang anak. Jadi, dalam sebuah keluarga itu, bagaimana seorang anak itu akan terbentuk menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, tergantung daripada pembentukan di dalam keluarga itu sendiri. Di sana juga ada fungsi afeksi, ya, yang berhubungan dengan rasa, misalnya rasa kasih sayang, rasa keintiman, perhatian, rasa aman, rasa tercipta dalam keluarga. Jadi ini berhubungan dengan rasa kasih sayang. Jadi sangat penting dalam sebuah keluarga itu adanya suatu rasa kasih sayang, adanya suatu keintiman antara keluarga itu sendiri, saling mengasihi, saling menyayangi, saling memperhatikan antara satu dengan yang lain.
Kemudian di sana ada dikatakan fungsi edukatif. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan untuk anak sesuai tingkat perkembangannya. Nah, di sana kalau kita melihat bagaimana fungsi edukatif ini, bagaimana orang tua memberikan pendidikan yang seharusnya kepada anak sesuai dengan minat dan bakat seorang anak itu sendiri. Kemudian ada fungsi religius. Nah, di sana mendorong dikembangkan seluruh anggota menjadi insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan serta menunjukkan penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama, dan hal itulah yang harus diajarkan sebuah keluarga itu kepada anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi protektif. Apa sih fungsi protektif ya? Ini tujuannya agar memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarganya, kemudian memberi perlindungan secara fisik, ekonomis, maupun psikologis seluruh anggota keluarganya. Supaya apa? Supaya seluruh anggota keluarganya itu merasa aman, merasa nyaman, merasa terlindungi, ya. Nah, hal itu sangat penting juga di dalam sebuah keluarga. Kemudian fungsi rekreatif. Nah, fungsi ini bertujuan untuk memberi hiburan, ya. Kemudian memberi suasana yang segar, gembira dalam lingkungan keluarga. Artinya ada istilahnya biasanya ada refreshing dalam suatu keluarga itu, misalnya ada piknik gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, apa sih sebenarnya fungsi keluarga itu menurut iman Kristen ya? Karena keluarga itu terbentuk terbentuk karena dikehendaki oleh Allah. Nah, kita akan melihat fungsi keluarga menurut iman Kristen yang sesuai dengan Alkitab. Yang pertama itu adalah rekan sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 28. Jadi keluarga itu adalah rekan sekerja Allah di dalam mengelola segala sesuatu yang diciptakan Allah di tengah bumi ini. Yang kedua itu sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Jadi fungsi keluarga menurut iman Kristen itu dia adalah sebagai lembaga pendidik utama dan pertama ya. Dan hal ini sangatlah penting dalam sebuah keluarga Kristen itu, bagaimana dalam sebuah keluarga itu mereka mengajarkan tentang cinta kasih Kristus, tentang kebaikan Allah di dalam keluarganya, supaya keluarga itu akan senantiasa terasa aman, damai, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga adalah sebagai wadah semua anggota keluarga itu untuk mengekspresikan kasih sayang dan sikap saling menghormati dan menghargai ya. Jadi fungsi keluarga itu menurut iman Kristen itu adalah seperti dalam Efesus 5 ayat 2 sampai 23 ya. Sebagai wadah seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, adik, kakak itu mengekspresikan kasih sayang, saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kemudian kita akan melihat seperti apa menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang membentuk sebuah keluarga. Ya. Tuhan menciptakan manusia itu sepasang laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi dalam artian bukan laki-laki dengan laki-laki, ya, perempuan dengan perempuan. Ya. Nah, tapi manusia itu diciptakan berbeda, tetapi satu tujuan. Artinya manusia diciptakan dua jenis kelamin, manusia itu juga sama dan sehakikat, namun diciptakan dengan fungsi yang berbeda agar saling mengasihi dan melengkapi. Jadi penting sebagai keluarga Kristen itu menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Di dalam perbedaan itu, manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka saling membutuhkan, mereka saling melengkapi dan saling mendukung ya. Dan kalau kita melihat Tuhan juga memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri seorang laki-laki dan perempuan, sehingga
mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikatkan diri dalam suatu pernikahan. Nah, itulah cikal bakal manusia itu membangun sebuah keluarga yang mencerminkan kehidupan dengan dilandasi kasih dan sikap takut akan Tuhan. Jadi penting dalam sebuah keluarga itu, dalam bentuk sebuah keluarga itu harus dilandasi dengan cinta kasih, dengan takut akan Tuhan. Itu yang sangat terpenting dalam sebuah keluarga. Supaya keluarga itu senantiasa merasakan damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita melihat kehidupan keluarga yang sangat kompleks dengan segala kesibukan maupun masalah pada saat ini, penting dan tetap harus menyempatkan waktu untuk bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Nah, jika Tuhan diutamakan, maka sukacita, kekuatan, penghiburan akan tinggal dalam sebuah keluarga, ya. Jadi dalam sebuah keluarga itu dengan berbagai macam permasalahan yang konflik, ya, dalam sebuah keluarga itu sangat sangat terpenting dalam keluarga itu saling mengasihi, saling mengutamakan cinta kasih, menyempatkan diri untuk senantiasa berkomunikasi dengan baik, ya. Nah, karena jika Tuhan diutamakan maka ada sukacita, jangan dikatakan ada kekuatan, ada kemenangan, ada penghiburan yang tinggal di dalam keluarga. Dan keterpautan secara sadar dengan Kristus dalam keluarga akan menggerakkan semua anggota keluarga untuk membangun relasi yang semakin akrab dan intim dengan berpola pada relasi antara Yesus Kristus dan Allah Bapa, Tuhan Yesus dengan manusia yang mengasihi dengan kasih agape, yaitu kasih tanpa pamrih, kasih yang melayani, ya, kasih yang mengampuni, adalah kasih yang memberi, ya. Seperti yang diajarkannya atau diajarkan oleh Yesus, ya. Dan Rasul Paulus juga menyebutkan bahwa keluarga Kristen itu harus hidup dan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga yang utama dan sebuah keluarga, maka yang terjadi adalah kekacauan, tidak ada damai sejahtera, dan sebagainya. Nah, kemudian kita melihat peranan Allah dalam keluarga Kristen secara utuh. Yang pertama, keluarga itu sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Jadi, kerohanian seorang anak itu dibentuk atau terbentuk dulu di dalam sebuah keluarga, ya. Karena keluarga itu dikatakan sebagai pendidik pertama dan utama. Karena dari keluarga kita pelajari pula-pula hubungan yang akrab dengan orang lain, nilai-nilai, perilaku yang berproses hari demi hari. Kemudian dikatakan juga keluarga itu tempat bernaung kudus, artinya keluarga itu tempat penerimaan, kemudian pembinaan, habis itu pertumbuhan yang memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan dalam tindakan kasih dan penyewatan Allah yang terus berlanjut, ya. Nah, peranan Allah dalam keluarga Kristen secara utuh juga adalah keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik. Nah, di sini kehidupan keluarga itu perlu ditata untuk mencerminkan atau merefleksikan kasih Allah itu, kemudian berpengasuhan secara fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, rohani kepada para anggotanya, ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan melihat landasan daripada Alkitabiah, ya. Yang pertama adalah Kejadian 2 ayat 24. Dalam teks ini terdapat 3 landasan dalam membangun sebuah keluarga Kristen. Yang pertama, kalau kita melihat seorang anak itu akan meninggalkan ayah dan ibunya ketika dia terikat di dalam sebuah perkawinan. Meskipun dia dilahirkan dari kedua orang tuanya, ketika dia menikah, dia akan memasuki keluarga yang baru dan meninggalkan ayah ibunya, ya.
seorang anak akan meninggalkan statusnya sebagai anak yang berada di bawah tanggung jawab orang tuanya, lalu menjadi seorang suami atau istri dan bertanggung jawab penuh atas keluarganya sendiri. Kemudian yang kedua, bersatu dengan suami dan istri, tidak yang awalnya tidak saling tidak mengenal perceraian ya. Bersatu berarti tidak bisa dipisahkan ya. Hal ini harus ada dalam keluarga Kristen. Keluarga Kristen itu hanya bisa diceraikan oleh maut ya. Nah, di dalam landasan Alkitab juga di sana dikatakan bahwa keduanya menjadi satu daging, tidak ada orang ketiga. Satu daging merupakan aspek hubungan seksual dalam pernikahan, karena seks itu sebenarnya anugerah Allah yang kudus, tetapi sering orang menyalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 dalam Injil Yohanes juga, di sana juga dikatakan keahlian Yesus sebagai anak Allah. Nah, ditekankan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 5 merupakan pemaparan mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kisah ini menceritakan ketika pernikahan di Kana, ketika mereka kekurangan anggur, bagaimana Yesus melakukan mujizat. Itu adalah mujizat yang pertama Yesus lakukan, mengubah air menjadi anggur ya. Nah, itu adalah keluarga yang pertama di dalam keluarga di Kana. Dari beberapa materi pembelajaran kita hari ini, saatnya kita akan masuk kepada kesimpulan. Yang pertama adalah keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, keluarga Kristen berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik. Yang ketiga, keluarga Kristen menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga, berarti dalam hal ini menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup di dalam berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Ya. Sampai bertemu di materi kita selanjutnya. Dan Ibu ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.